masih proses ya. Izin saya rekam ya Bapak Ibu, nanti untuk yang tidak bisa hadir. Terima kasih Bang Andi untuk kehadirannya. Kita langsung saja ke Bang Andi. Silakan Bang Andi. Ya, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Pak Bu, suara saya kedengeran? Kedengeran Pak? Oke, mana ya? Iya, saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Andi Arif Wijaksono. Em, Sebenarnya saya orang tua siswa biasa juga, seperti dengan Bapak Ibu yang lain gitu. Jadi, saya tinggal di Jogja. Anak saya kebetulan tinggal di Langowan sekarang. Jadi siswa siswi TN 36 eh, namanya Caca panggilannya. Dan kemarin itu jadi ceritanya Bu Nina ya sempat apa sharing gitu mungkin dengan ada ibu yang lain, ada Bu Dona kayaknya sempat sharing sama saya tentang ya banyak hal yang sebetulnya tuh em, jadi concern kita bersama gitu. Jadi untuk di Langoan kebetulan karena kami sudah mulai duluan, maksudnya siswa TN 36 itu kita sudah ada di Langoan. Jadi mungkin bedanya itu saja dan kebetulan kami sudah lebih 1 tahun lebih dulu gitu, 1 tahun lebih dulu berinteraksi dengan TN ya dan ya mungkin ini lebih ke sharing kali ya, sharing mungkin Bapak Ibu semua kalau sekarang kan 37 masih masih pada PDK masih di Magelang gitu ya. Ini ya memang jadi TN kita karena basicnya dari sekolah berasrama dan ada yang namanya masa PDK gitu ya, pendidikan dasar itu 3 bulan, yang katanya 3 bulan untuk 3 tahun untuk selamanya gitu. Maksudnya di TN-nya 3 tahun, tapi nanti kita lulus menjadi alumni, anak-anak kita ya, anak-anak kita lulus menjadi alumni dan kita akan bersama-sama terus. Kebetulan eh, saya dan Pak Fuad di sini eh, sudah menjadi apa ya, formatur komite di SMA Taruna. Jadi di Languan sendiri kami yang 36 ini ya, yang 36 tuh sudah ada yang namanya paguyuban Bapak Ibu. Paguyuban TN 36 gitu dan setelah dari paguyuban kami tuh oleh sekolah diminta membuat komite. Nah, komite ini bedanya adalah karena komite ini ada SK-nya, SK-nya yang mengeluarkan sekolah dan sifatnya resmi gitu. Nah, ada beberapa orang di paguyuban yang kebetulan berkesempatan untuk jadi komite yang lebih karena em, mereka punya waktu luang, Bapak Ibu yang di komite ini punya waktu luang dan karena mungkin saya terangkan di awal komite tuh kita nggak dibayar gitu, Pak Bu. Sama sekali kita nggak digaji dan ya ini murni sifatnya lillahi ta'ala lah, murni sifatnya apa karena kita di sana itu pengen untuk berkontribusi dan mudah-mudahan jadi amal jariah. Kebetulan saya di komite saya wakil ketua. Ketuanya ada Pak Fuad. Pak Fuad udah masuk belum ya? Oke, lagi proses masuk kayaknya. Tadi udah japri ke saya. Saya terangkan dulu. Jadi setahun kemarin kita juga sama, Pak Bu. Jadi kalau sekarang ini kan yang 36 Lamongan tuh di Malang ya, kayaknya ya. Siswa PDK-nya ya, Bu Nina. Heeh. Nah, kalau yang dulu kami itu di Magelang PDK-nya. Dan setelah dari waktu itu karena TN 36 apa Langwannya itu belum jadi, maksudnya infrastrukturnya belum jadi, yang sampai sekarang pun belum jadi itu. Jadi kami siswa 36 ini di tempat Langwan ditempatkan di Malang. Kita bersama-sama dengan Bapak Ibu yang ortosis di Malang gitu. Nah, kami membuat paguyuban itu juga sebetulnya base-nya gimana ya? Orang-orang yang mau repot gitu sih, mau ada waktu luang gitu. Em, ini sifatnya voluntary gitu. Dan ya mungkin eh,
bisa menjembatani. Jadi makanya kami karena termasuk beberapa alumni saya TN 6, Pak Fuad TN 7 gitu bisa menjembatani kebetulan pengurus sekolah yang di Magelang itu kan Pak Sigit, ada beliau Pak Gogor, Bang Gogor ya, ada lagi siapa aja itu, Sigit, Bang Gogor, Pak Heri dan kawan-kawan yang lain. Eh, itu jadi kami komunikasinya itu intens, tetapi memang karena PDK ini kan belum bisa nanya-nanya kondisi siswa gitu ya. Maksudnya tuh bahkan foto nggak boleh, terus apa nanya kabar anaknya nggak boleh. Nah, ya kalau kita sih bisanya sharing ya memang begitu gitu. Dan mungkin kalau ada yang apa, eh, jadi begini, pada prinsipnya selama PDK, selama Tep. Bapak Ibu tidak menerima WA dari sekolah, itu sebetulnya disyukurin aja. Alhamdulillah gitu. Kenapa? Karena berarti anaknya sehat-sehat aja. Justru kalau misalnya terjadi sesuatu dalam tanda kutip misalnya putranya sakit di sana atau mungkin lagi olahraga terus cedera main bola gitu. Nah, biasanya nanti ortosis akan dihubungi oleh sekolah. Jadi prinsipnya itu. Kalau Bapak Ibu tidak dihubungin, wes tenang wae, kalem. Saya campur-campur bahasa Jawa ya. Kalem aja gitu. Nah, sambil kalem ini eh, mungkin ini sifatnya saran aja ya. Maksudnya itu tidak harus dilakukan, tetapi kalau kami dulu selama menunggu anak PDK kami membuat paguyuban. Nah, paguyuban ini agak apa? Beda dengan komite. Paguyuban ini bersifat selamanya. Kita mencoba mengambil contoh ada paguyuban Ortusi Solo tuh. Paguyuban Ortusi Solo itu berdasarkan Panda. Jadi sampai sekarang pun paguyubannya masih ada gitu. Anak-anaknya udah ada yang nikah, anaknya yang nikah punya anak lagi udah di TN itu masih eksis gitu. Jadi paguyuban itu lebih ke kebersamaan mungkin ya. Dia sifatnya non formal dan apa keanggotaannya juga ya apa satu satu keluarga besar yang TN 6 kalau di kami gitu. Nah, mungkin kalau di Bapak Ibu monggo nanti kalau misalnya akan membuat apa paguyuban gitu dijadikan paguyuban 37 monggo aja sih. Ya. Em, Mungkin sekilas di paguyuban kegiatan kami ya. Jadi kegiatan kami itu di paguyuban kami support sekolah, maksudnya support sekolah karena kadang ada beberapa hal yang waktu itu di Malang contohnya eh, mereka baru buka masjid gitu ya dan butuh karpet. Ini mungkin sharing aja. Nah, dari mungkin saya udah pernah cerita ke Bu Dona atau Bu Nina kali ya. Kebetulan waktu itu apa menjelang siswa ini Ramadan gitu. Nah, terus ini ada kebutuhan sekian gitu ya. Dihitung pakai RAB dikali luas dikali apa meter persegi ketemunya 250 juta gitu. Nah, itu Wakasek bilang ke kita bahwa monggo yang mau donasi diinikan gitu. Ini contoh apa fungsinya paguyuban. Nah, itu terus kami bergerak gitu ya di grup monggo yang mau ini begini 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 sehingga eh tadinya waktu itu saya agak pesimis, masuknya 100.000, 200.000 gitu kan. Seminggu sebelum puasa tiba-tiba tuh mulai tuh kayak apa, kayak tembakan tapi yang granat langsung 10 juta, langsung 50 juta. Yo, alhamdulillah tuh kami terbantu dengan Bapak Ibu semua, maksudnya ortusis yang lain yang ternyata concernnya juga besar gitu. Sehingga nominal yang 250 juta tadi udah selesai. Moga Bang, sudah ada. Kami kasih ke sekolah. Mungkin itu contoh aja dari request dari sekolah yang apa bisa kita bantu gitu. Tapi intinya sebenarnya paguyuban tuh lebih ke keluargaan. Itu satu. Dan yang kedua, kalau di kami sih ini mungkin nanti monggo ya yang di Bapak Ibu yang 37 kalau misalnya beda boleh. Yang jelas tuh ini tidak mengikat. Tetapi kalau di kami sendiri kami ada yang namanya ini Bapak Ibu apa sumbangan untuk yang digunakan untuk itu. Jadi kalau misalnya ada siswa yang mungkin cedera gitu kita ngasih tali ASI.
nominalnya kita punya sekian gitu, kalau nggak salah sekitar 500.000 gitu, atau siswa operasi atau apa gitu, itu per siswa. Nah, yang kedua, kalau ini sharing yang di paguyuban kita selama 1 tahun ya, itu ada yang namanya misalnya kan ada yang meninggal tuh. Nah, meninggal kan pasti kita ngirimkan karangan bunga. Nah, karangan bunga juga apa eh, itu di ini kan oleh kita. Lalu apa lagi ya? Oh iya, Bu Nina mungkin raise hand. Oh iya, izin Bang, Bang Fuad Ya. bergabung. Oh, Bang Fuad, oke, silakan. Bang Fuad nih. Selamat malam. Buongiorno, selamat malam. Di sini masih Wih, siang, jam 13.40 di sini. oke, siap. Eh, Udah ada nih Pak Fuad. Alhamdulillah, Monggo Pak ya, Fuad. izin saya menyempatkan diri nih pas kebetulan lagi makan siang, makanya bisa bergabung. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas invitation-nya, undangan untuk Zoom meeting. Izin memperkenalkan diri, saya Fuad, saya TN7 dulu, kemudian saya bersama dengan Bang Andi, rencananya nanti akan masuk di komite sekolah TN Langowan. Posisi saya nanti rencananya ketua, nanti kami dibantu oleh Bang Andi selaku Waka. Kemudian tidak lupa juga kami melibatkan dari beberapa ortusis TN 37. Ada Mbak Nina nanti sama Mas Dharma Yogara untuk masuk juga dalam komite. Hal ini penting sekali agar terjadi sinergitas. Jadi ini kolaborasi antara ortusis beberapa angkatan. Komite sekolah ngurusi seluruh angkatan. Jadi kami nanti masa masa tugasnya adalah 3 tahun. Jadi mengawal sampai dengan TN 36 lulus, kemudian masih juga menangani untuk TN 39 ya. 36, 37, 38. 36, 37 ya, betul. 38. 37, 38, 39. Sampai 39 kita, Bang. Karena kita Oke. baru akan ditetapkan tahun ini. Eh, ini yang saya sampaikan tadi bahwa pelibatan TN 37 ini perlu dan penting sekali untuk menjembatani komunikasi antara komite sekolah selaku kita sebagai entitas formal dari perwakilan orang tua siswa dihadapkan dengan pengurus sekolah, kemudian pengurus LPPTN. Jembatan komunikasinya adalah melalui komite sekolah. Itu jalur formilnya. Namun demikian, kita juga membuka jalur informal melalui paguyuban-paguyuban, yaitu paguyuban 36 yang selama ini sudah terjalin, dan kemudian nanti tentunya TN 37 silakan nanti untuk berkoordinasi dalam lingkup keluarga besarnya TN 37, silakan nanti dibentuk hal serupa juga. Ini suatu wujud paguyuban ini bersifat kekeluargaan seperti yang disampaikan Bang Andi tadi. Dan sebenarnya pada prinsipnya komite paguyuban itu sama sekali tidak memungut iuran apapun. Pada prinsipnya demikian. Namun demikian, ya seperti yang disampaikan Bang Andi tadi, ada hal-hal yang memang perlu kita wadahi untuk bisa melaksanakan kegiatan sosial, baik itu perhatian terkait dengan berita duka maupun terkait dengan perhatian bagi yang mungkin sedang sakit dirawat di rumah sakit. Nah, itu dana sosial itulah yang kita gunakan. Nilainya tidak besar, nanti bisa koordinasi dengan paguyuban TN 36 Langowan yang selama ini sudah jalan. Dan dana itu benar-benar kita distribusikan sesuai dengan peruntukannya.
kita ada indeksnya, ini untuk berita duka berapa, untuk kedukaan berapa, untuk sakit berapa. Ada indeksnya dan selama ini sudah kita laksanakan. Kemudian untuk komite sendiri, kita pada dasarnya tidak tidak ada jalur formil ataupun cara khusus untuk mengumpulkan iuran tertentu untuk membantu sekolah. Namun demikian, apabila ada sesuatu yang sekiranya kita bisa membantu sekolah secara tanda kutip secara finansial, kami pun akan mewadahi. Namun demikian, ini bentuknya tidak kewajiban. Saya pribadi, saya lebih suka menggunakan jalur informal, pendekatan ke beberapa orang yang peduli terhadap kampus, terhadap TN, dan kemudian ada kelonggaran secara finansial yang selama ini sudah kami laksanakan. Sebagai contoh, jadi kami di paguyuban TN 36 Melangkawan kemarin, kami mencoba menyumbang kepada sekolah ada satu minibus high ace, kemudian ada beberapa hal lain yang kita sumbangkan ke sekolah. Namun demikian juga kami juga dibatasi oleh lembaga. Sebenarnya hal tersebut tidak diharapkan oleh lembaga. Jadi kami berupaya berada di tengah-tengah. Lembaga tidak membolehkan, tidak mengizinkan hal-hal tersebut. Namun apabila ada hal urgent yang ini memang kepentingan siswa, kami kira kita perlu ketemu di tengah untuk membantu apa yang dialami siswa dan bagaimana solusinya. Sebagai contoh, saat ini yang dihadapi oleh pihak sekolah atau keadaan saat ini di sekolah, kondisinya saat ini KBM sudah berlangsung, sementara pembangunan juga sedang berjalan, masih berjalan. Dua hal ini saling kontradiktif. Bagaimana mengamankan siswa dari material bangunan dan segala macam. Kita pun berupaya untuk mencoba membantu sekolah, lembaga. Namun demikian, hal tersebut juga tidak semerta-merta langsung diberikan lampu hijau oleh pihak lembaga. Nah, hal yang seperti ini jadi gambaran. Ini saya menggambarkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kondisinya demikian, bahwa kebijakan lembaga ini sangat strict dan mereka benar-benar menjaga marwah lembaga, bahwa sebisa mungkin lembaga maupun pihak pengurus sekolah, pihak sekolah tidak menerima bantuan dari orang tua siswa. Jadi ini hal yang saya bilang ini sedikit bertolak belakang dengan upaya kepedulian kita terhadap sekolah. Namun kita juga harus paham bahwa integritas lembaga ini diusahakan agar tetap independen, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang berkaitan dengan support ataupun donasi dari orang tua. Ini yang harus kita pahami dari awal. Bukan kita tidak boleh atau tidak mau menyumbangkan kepada sekolah, tapi sebenarnya ini ada kebijakan. Namun kami sudah mencoba hal tersebut bisa kita ketemu di tengah. Apa yang bisa kita bantu ke sekolah maupun lembaga, kita juga bersurat secara resmi. Kami beritikat mau menyumbangkan mobil high ace, kemudian dikasih lampu hijau, kita menyerahkan ke pihak sekolah. Kemudian kita juga mengupayakan berikutnya alat drum band. Sepertinya akan saling membantu. Kami dapat info dari pihak sekolah juga akan mengupayakan kita mencoba saling support. Apa yang bisa didukung oleh sekolah, apa yang belum didukung dan bisa didukung oleh para orang tua siswa. Kami juga bersyukur dengan hadirnya 37, ya hal-hal seperti ini mari kita pikul secara bersama. Ya, bukan kami mewajibkan atau menginisiasi untuk pengumpulan hal tersebut, tidak. Namun demikian kita
kita harus paham dari awal kebijakannya apa, ya, apa yang bisa kita berikan ataupun kita wujudkan bantuan kepada sekolah. Namun demikian juga kita harus hormati integritas tadi, ya. Pihak lembaga maupun pihak sekolah tidak mau independensinya terganggu karena ada tanda kutip sumbangan dari orang tua siswa. Itu yang harus kita pahami. Sehingga kalau kita berkeinginan untuk memberikan bantuan kepada pihak sekolah ataupun kepada lembaga, kita harus menggunakan cara yang tepat. Dan sesuai pengalaman yang kami sudah laksanakan, itu tetap bisa, tetap diakomodir dengan catatan tidak ada tendensi. Tendensi itu yang tidak diinginkan oleh pihak lembaga. Jadi ini gambaran umum berkaitan dengan bagaimana kami melaksanakan selama ini. Jadi jangan khawatir terkait dengan pembentukan komite, bukan berarti ini kita menjadi entitas yang legal untuk mengumpulkan iuran Bapak Ibu sekalian untuk membantu sekolah, tidak, ya. Bahkan kami di Paguyuban kami hampir tidak pernah mengumpulkan hal-hal yang seperti ini. Paguyuban TN 36 kami hampir tidak pernah mengumpulkan iuran terkait dengan kebutuhan sekolah, ya. Namun demikian kami tetap membuka jalur donasi. Itu sifatnya pribadi. Ada yang menghubungi kami secara langsung, Pak Ketua, boleh nggak saya nyumbang ini, Pak Ketua? Saya kalau diizinkan kami mau bantu ini. Hal seperti itu tidak kami tutup, tetap kami buka lebar-lebar jalur tersebut, ya. Namun juga tidak kami wajibkan, ya. Kalau dibilang menghimbau, nggak perlu juga kami menghimbau hal tersebut. Tapi kami juga tidak menutup rapat pintu itu, bahwa sebenarnya hal tersebut juga penting, ya. Selama ini kami secara operasional Paguyuban kami menggunakan dana itu, dana dari donasi para orang tua siswa yang berkenan menyumbangkan, mungkin ada rezeki lebih yang bisa disisihkan untuk membantu operasional kami berterima kasih. Namun ini bukan himbauan. Sekali lagi kami berupaya di komite ini, pada prinsipnya tugas kami ini menjembatani kepentingan siswa dan menjembatani komunikasi antara orang tua siswa kepada pihak pengurus sekolah, lembaga, demi kepentingan siswa. Kepentingan siswa ya tentunya jelaslah berkaitan dengan KBM, akademis, mungkin berkaitan dengan prestasi-prestasi, seluruhnya, baik akademis, non-akademis, sampai kelulusan nanti. Proyeksi nanti setelah lulus pingin kemana, perguruan tinggi luar negeri kah, dalam negeri, atau kedinasan. Nah, hal ini yang menjadi concern kami, bahwa ini harus dikawal. Ini harus dikawal, dan untuk itulah ada komite sekolah. Dan kami di komite sekolah nanti rencananya kami terdiri dari 17 orang. Kami ada 13 dari Ortusis, nanti ada 4 orang dari luar. 4 atau 5 ya Bang ya? Antara itulah. Ada 5. Karena ini ada 5. Ini sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan bahwa komite sekolah tetap harus ada komposisi antara orang tua dan tokoh-tokoh, baik itu tokoh pendidikan maupun yang lainnya. Kami berupaya memenuhi itu agar komite ini bisa mengawal kepentingan siswa. Kembali lagi, ini yang kita kawal ada kepentingan siswa. Dan kemudian yang kita hadapi adalah pengurus sekolah, pengurus lembaga. Untuk itulah kita harus memiliki bargaining yang cukup. Siapa-siapa yang kita tempatkan di situ, itulah diharapkan menjadi juru bicara, kemudian bisa menjembatani komunikasi baik kepada pengurus sekolah maupun lembaga, bisa menjadi
negosiator, itulah yang kita tempatkan di situ. Jadi dari paguyuban kami sendiri, tidak semua pengurus atau koordinator kami masukkan ke komite. Hanya beberapa orang yang kami masukkan. Untuk itu kami membuka ruang agar bisa tetap diisi oleh perwakilan Ortusis TN 37. Yang ini kami harapkan nanti ini akan menjadi komunikasi yang bisa mencapai ataupun bisa terkomunikasi ke seluruh Ortusis, baik itu 36 maupun 37. Kita tidak membeda-bedakan angkatan lagi. Kami Ortusis 36 tidak berarti bahwa kami ngurusi 36 saja. Tentunya begitu sudah berada di komite ini, 37 menjadi kewajiban kami untuk diperjuangkan juga kepentingannya. Meskipun nun jauh di sana, di Malang, tidak jadi masalah. Karena putra-putri kami pun sudah menjalani selama pendidikan di Malang. Kami tahu bagaimana hiruk pikuknya, bagaimana permasalahannya, ya. Keluh-keluhannya nanti yang mungkin akan didengar oleh para Ortusis, ya, mungkin terkait tanda kutip terkait diskriminasi Malang, Nangoan, ya nanti mungkin itu akan didengar, ya. Prinsip kami adalah hal-hal seperti itu harus kami dengar dan kami tampung. Apakah perlu direspon semuanya? Tergantung. Kalau itu hal urgent harus di follow up segera, ya kita harus segera kita follow up secara serius. Namun kalau ini sifatnya hanya ya saran masukan ataupun mungkin keluh kesah, ya nggak apa-apa. Kita dengar saja, setidaknya kita tahu permasalahan yang yang dihadapi oleh para siswa, oleh para Ortusis, tidak masalah. Kita buka jalur komunikasi seluas-luasnya. Kami ini sejak TN 36 mulai tahun lalu lebih lah ya. Kami sudah menampung ya berbagai saran, masukan, keluhan, curhat, ya, tidak apa-apa. Waktu kami ya sudah kami dedikasikan sebagian untuk ngurusi terkait dengan sekolah ini, dengan kampus TN ini, terutama untuk kepentingan putra-putri kita. Jadi tidak ada itikat lain selain mendedikasikan ini buat kepentingan siswa. Semoga mereka nanti lulus, mencapai dapat meraih cita-citanya. Semoga permasalahan-permasalahan yang pertama adalah lebih baik dicegah. Pencegahan ini lebih penting. Ya, namun demikian kalau sudah terjadi bagaimana kita bisa bernegosiasi. Dan ini tidak mudah. Sebenarnya sejujurnya ini tidak mudah. Begitu ada permasalahan siswa yang itu menyangkut pelanggaran berat, pengalaman kami selama ngurusi TN 36 di Malang, beberapa orang yang dikeluarkan, itu sejujurnya berat sekali. Kalau sudah masuk sidang dewan sekolah dan ditetapkan ini pelanggaran berat, harus dikeluarkan, itu hal yang sangat-sangat saya bilang ini berat dan kemungkinan kecil bargaining ataupun negosiasi dari komite ini bisa berhasil. Oleh karena itu kami menghimbau kepada para orang tua siswa khususnya TN 37, tolong pahami mulai nanti dikenal Perdubsis, ya. Memang itu Perdubsis untuk siswa, tapi kita orang tua kita harus paham, kita harus tahu, minimal tahu, sehingga kita bisa mengarahkan putra-putri kita, jangan gini, ini pelanggaran berat, hati-hati, ya. Pelanggaran sedang pun kalau berulang berkali-kali juga bukan hal yang biasa. Nah, hal-hal seperti ini selaku Ortusis kita tidak boleh apatis. Kita tidak boleh juga menyandarkan, ya sudahlah, sudah ada pengurus, sudah ada koordinator, sudah ada komite, serahkan aja ke mereka. Ya, betul. Sebagian bisa kami urusi secara umum. Namun yang lebih penting adalah ya
tripilar pendidikan ini tetap jalan, bahwa pihak sekolah, ya, pihak masyarakat dan pihak orang tua, ya, ini sama-sama mengawal pendidikan ini dengan secara lengkap gitu loh, secara komprehensif. Tidak bisa kita menyerahkan saja kepada sekolah. Orang tua juga harus berperan. Nah, itulah perlunya posisi kita untuk saling berkomunikasi, dari komite juga berbagi, mungkin sharing terkait kebijakan sekolah, ya, terkait hal-hal yang menjadi concern sekolah, atau sebaliknya, ini komunikasi dua arah. Dari sekolah memberikan informasi, kebijakan, aturan, dari pihak kita, apabila ada aspirasi, ini akan diteruskan kepada pihak sekolah. Kami sudah beberapa kali menuliskan surat aspirasi kepada LPTTN. Ya, itulah fungsi kami, fungsi komite. Kalau kemarin kami belum jadi komite, kami masih paguyuban, ya tidak masalah, kami pun melaksanakan fungsi itu. Nah, komunikasi dua arah ini yang perlu kita jaga, dan kemudian kami menghimbau bahwa awal-awal mula pembentukan paguyuban, ortusis, segala macam, ya kami memahami lah. Awal-awal ini peralihan antara masa SMP yang putra-putrinya masih pulang ke rumah, kemudian sekarang mereka mulai meninggalkan kedua orang tua, sekolah nun jauh di sana, ya, dan kemudian kekhawatiran-kekhawatiran timbul. Kami kira itu hal yang wajar. Namun demikian, mohon jangan terlalu overthinking. Ini kami menyampaikan pengalaman dari yang sudah kami alami, dan bahkan berlangsung sampai sekarang. Selalu ada overthinking dari para ortusis. Kekhawatiran yang berlebihan, atau selalu membandingkan standar yang tinggi sesuai dengan pengalamannya. Ya, mungkin sekolahnya waktu SMP itu di sekolah yang swasta internasional, ya, standarnya tinggi dan perbandingannya selalu dibandingkan seperti itu. Kita harus memahami bahwa sekarang anaknya sekolah di SMATN, yang SMATN ini di bawah naungan lembaga LPPTN yang punya kurikulum khusus, ya. Kurikulum khusus ini yang harus kita pahami. Mungkin kami tidak perlu ceritakan lagi secara detail. Kami kira mungkin sudah ada sosialisasi terkait itu, atau mungkin dari kepala sekolah. Nah, ini yang harus dipahami oleh para ortusis. Kita tidak bisa membanding-bandingkan terus dengan sekolah lain, ini itu kebijakannya ini itu. Lebih baik kita mengambil sikap, ya, mindset yang positif, ya. Kita harus support dengan apa yang digariskan oleh pihak sekolah. Namun demikian, kalau ada hal-hal yang sekiranya ini tidak mendukung atau sejalan dengan kepentingan siswa, tidak mendukung untuk kepentingan siswa, ini bisa kita jembatani untuk disampaikan, ya. Jadi tetap komunikasi tidak perlu dibungkam juga, itu juga tidak baik. Komunikasi harus tetap dibuka. Kami pihak komite pun akan selalu mendengar hal tersebut, ya. Kami 24 jam 7 hari 24/7, silakan kalau mau menghubungi, ya. Sekarang mungkin audiens kami bertambah, yang kemarin ngurusi 36 saja, sekarang juga harus berhadapan dengan Bapak Ibu sekalian, ortusis 37, tidak masalah. Ya, tolong pahami posisi dari para ortusis ini, bahwa kita mengawal kepentingannya putra-putri kita masing-masing, tapi juga kita harus paham bahwa lembaga ini punya kebijakan, pengurus sekolah ini juga punya bisa menggariskan ataupun punya kewenangan untuk mengatur siswanya harus gimana, kurikulumnya, kelasnya.
tolong hargai hal-hal tersebut sehingga eh, tidak tidak selalu hal-hal yang seperti ini menimbulkan konflik yang tidak perlu gitu loh. Overthinkingnya berlebihan, kemudian kalau tuntutan, saya kira kalau itu menyangkut kepentingan siswa yang wajar, itu bisa 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 dimaklumi lah. Namun demikian apabila ada tuntutan yang sekiranya terlalu berlebihan dan itu bukan bukan sejalan ataupun selaras dengan kebijakannya lembaga, ya mohon maaf, hal-hal tersebut mohon agak direm, ya. Sekali lagi, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti diteruskan oleh Bang Andi selaku calon wakakomite. Kami izin mau kembali lagi ke kapal Garibaldi karena ini masih tahap familiarisasi dan mohon doanya pertengahan Agustus nanti kami bawa kapal induk pertama Indonesia ke Jakarta, insya Allah pertengahan September nanti datang. Kami mohon doa restunya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Saya pribadi tidak muka tanya jawab, nanti pertanyaan dan jawaban tanya jawabnya nanti sama Bang Andi saja, karena jam 14 ini kami harus masuk kapal lagi. Baik. Ya, Baik, Terima kasih banyak. terima kasih. Kami makasih. tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses di sana Pak Fuad. Masih Bang. Ya, membanggakan sekali Pak Fuad. Masih. Iya Bang, ini. kami izin live ya Bang ya, izin live. Monggo, silakan. Ya, Bang. Pak Fuad ini di tengah kesibukannya mau bawa kapal selam pertama Indonesia. Beliau lagi di Kapal induk Italia Bang, nih. kapal induk Bang. Maaf, kapal selam, kapal induk. Kapal Ya Bang. induk. Izin Bang ya, kami Yap. out ya Bang. Ya, oke. Monggo Pak Fuad, lanjut. Saya izin, ya tadi sudah diterangkan banyak tentang komite Pak Bu. Jadi pada intinya nanti kita coba sinkron lah antara apa yang menjadi ininya sekolah, menjadi kebijakan, menjadi keinginan gitu dengan apa yang diinginkan oleh ortusis, mungkin ada request-request tertentu gitu ya, kita coba sinkronkan selama itu memungkinkan gitu. Bu Nina, saya izin share screen, bisa ya? Siap Bang. Silakan Bang. Siap. Oke. Ya, ini tadi sudah terima kasih Bu Nina sudah dikirimkan list ya, list pertanyaan Bapak Ibu. Ini mungkin nanti saya izin langsung menjawab supaya waktu kita tidak habis. Ini sudah jam 7 waktu Indonesia Barat. Em, dari Bu Dona. Jadi, oke, saya bacakan dulu. Apakah kurikulum SMA Langowan sama dengan 5 kampus yang lain? Ya sebetulnya pertanyaan ke sekolah sih, cuman dari pengalaman kami kurikulumnya sama gitu ya. Cuman kan di Malang tuh ada, nah ini mungkin sharing sedikit tentang IB International Baccalaureate yang di Malang yang dikenal dengan Cambridge gitu ya. Nanti em, Bapak Ibu nanti mendengarkan atau menyimak saja yang di Malang gitu ya, karena untuk di Langwan sendiri Cambridge tersebut tidak diadakan karena beberapa pertimbangan gitu, dan nanti mungkin yang lebih berhak untuk menyampaikan dari pihak pengurus, dari pihak Pak Rino yang Kasek dan Wakasek dari Langwan gitu. Cuman info dari kami kurikulum SMATN Langwan sama dengan 5 kampus yang lain sama, kita menggunakan Kurnas. Untuk yang IB ditiadakan, diganti dengan apa namanya itu, persiapan IELTS gitu. Bagaimana mekanisme TN untuk siswa yang mungkin memerlukan pendalaman materi? Oke, ya, ini juga ranahnya sekolah sebetulnya. Tapi kalau dari pengalaman kami di anak-anak kami yang di sana itu pada malam hari sekarang ini sedang diadakan giat pamong itu masuk ke dalam masing-masing kelas aktif gitu. Jadi mungkin ini nanti mempengaruhi karena ada beberapa dari Ortusis 36 yang sudah meleskan anaknya secara online, itu hanya bisa hari Sabtu dan Minggu.
Jadi untuk hari Senin sampai Jumat full menggunakan atau kita mengikuti metode yang sudah dilakukan di Langwan gitu. Jadi pagi sampai sore itu kegiatan KBM, kemudian sore ada kegiatan mungkin kalau di apa untuk kelas 1 nanti kelas 1 kelas berapa? Kelas 10 ya. Kelas 10 nanti ada kegiatan ekskul, ada kegiatan tambahan gitu ya. Sampai dengan kegiatan aktif mandiri sampai jam 6 lalu makan malam. Nah, setelah makan malam itu siswa yang di tempat kami tuh untuk yang putri balik ke Graha, yang cowok itu belajarnya di kelas. Nah, di Graha itu ada pamong yang aktif, pamong cewek tentunya. Nah, untuk yang di kelas sama juga, jadi per kelas ada pamong yang masuk dan di situ siswa bisa diskusi gitu. Kalau ada apa, misalnya, Pak, saya nomor 1 fisika ini kurang jelas gitu, itu bisa langsung dikonsultasikan dengan pamong. Mungkin seperti itu. Lalu nomor 3, strategi memajukan kampus apakah sudah terintegrasi? Kalau dilihat di sosmed, salah satu kampus nampak lebih unggul dibandingkan, ya ini kalau ini sebetulnya ranahnya LPTTN ya, karena lembaga saya bukan orang LPTTN, tetapi memang saya ada kenal dengan beberapa apa ya pejabat-pejabat yang di lembaga gitu. Karena kalau LPTTN itu kan ketuanya Bang Sugi ya, TN 5 Bang Sugiono, sekaligus beliau sebagai Menlu, Menteri Luar Negeri, dan wakilnya, wakil ketua LPTTN eh, juga kebetulan teman teman kamar saya gitu, Pak Prasetyo Hadi yang juga menjabat sebagai Menteri Mensesnek. Nah, em, jadi memajukan kampus ini, satu kampus nampak lebih unggul gitu ya. Mungkin karena dari yang dilihat fisiknya, maksudnya sarprasnya. Mungkin Magelang karena memang dia sudah established lama gitu. Nah, tapi tentunya kalau saya bisa apa ya, bisa sharing harapan harapan dari LPTTN sekaligus harapan kami sebagai alumni yang apa eh, semua alumni yang di situ pengennya semua sekolah sama, sebetulnya itu. Dan ya kami melihat bahwa teman-teman yang kebetulan lagi berdinas di LPTTN ini kan juga sama-sama orang tua begitu. Maksudnya sama-sama punya niat yang baik, sama-sama punya sesuatu yang diharapkan nanti tuh TN tuh kita pengen jadi apa gitu. Jadi saya percaya gitu dengan perjuangan dari teman-teman yang di LPTTN lagi, tidak usah khawatir, Langwan seharusnya akan sama dengan eh, 5 kampus yang lain gitu. Itu mungkin menjawab dari Bu Dona. Nanti kalau misalnya setelah saya jawab semua, karena ada banyak ini. Iya, ada banyak banget. Kalau masih mau buka diskusi, monggo sambil lihat waktu ya. Oke, nomor 2 dari Ibu Reni ya. Bagaimana layanan kesehatan, konseling, serta keamanan di apa Langwan? Oke. Untuk kesehatan, konseling, keamanan itu sudah ada pamongnya masing-masing. Eh, untuk klinik kita memang secara fisik belum ada dan masih ditaruh di ruangan, salah satu ruangan yang seharusnya fungsinya bukan klinik seperti itu. Tetapi tenaga medis, dokter dan lain-lain sudah siap untuk kasus-kasus yang umum. Jadi dokter umum udah ada. Nah, sekarang pertanyaannya misalnya, Pak, kalau butuh dokter, misalnya dokter mata gitu, atau dokter apa yang mengharuskan siswa dibawa keluar gitu. Kalau yang sekarang ini sudah ada adalah siswa ini melakukan izin gitu ya, atau mungkin fisioterapi gitu ya, atau gigi gitu. Itu mengajukan surat izin ke sekolah, nanti akan difasilitasi diantar oleh mobil atau armada dari Langwan ke, kalau misalnya gigi ya ke klinik gigi terdekat gitu. Itu untuk kesehatan. Lalu untuk konseling sudah ada Pamong BP dan BK. Kemudian keamanan juga sama, ada bahkan infonya mereka pihak sekolah merekrut beberapa BKO dari TNI aktif untuk ikut menjaga keamanan di Langwan. Langwan sangat aman dan tidak perlu apa overthinking tadi yang seperti dibilang Pak Fuad. It's very safe and nggak ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan terkait keamanan gitu. Bahkan kemarin infonya mungkin kalau Bapak Ibu sekalian follow IG-nya TN Langwan gitu ya, ada kalau nggak salah Torang Pekasek namanya IG-nya itu.
Monggo di-follow di situ. Jadi ada kegiatan pihak Polri ya, pihak dari pihak keamanan gitu sudah memberikan apa arahan itu untuk siswa nanti pesiar yang boleh tempat-tempat yang boleh dikunjungi yang mana gitu, terus yang tempat-tempat yang agak rawan yang mana itu juga udah dilakukan gitu. Bagaimana proses pembinaan akademik untuk persiapan OSN, riset bahasa asing, dan kompetisi lainnya? Oke, untuk ini karena kita baru jalan ya, maksudnya siswa anak-anak kami sendiri tuh TN 6 baru masuk di situ bulan Juli gitu dan baru beberapa hari dari tanggal 9 kemarin. Jadi belum bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat untuk OSN itu em, kemarin ada beberapa siswa yang OSN-nya di Malang gitu. Nah, menjadi pertanyaan karena OSN-nya lanjut, tapi siswa udah dipanggil ke Languan seperti itu. Sehingga kemudian dari pihak Bang Mahbub dari eh, Kasek Malang itu mengirimkan surat yang intinya tuh meminta beberapa siswa yang masih ikut OSN untuk ditaruh di Malang dulu gitu karena memang ikutnya kan Olimpiade untuk Dapodik Jawa Timur gitu. Nah, itu seperti itu. Tiga, pendampingan SNBP, SNBT, dan seleksi kedinasan atau oke dilakukan kampus Languan atau terpusat di Magelang. Saya rasa ini jawabannya adalah di Languan gitu. Di Languan juga ada dan mungkin nanti detailnya bisa disampaikan oleh pengurus Bapak Rino dan Kasek, Wakasek yang lain gitu. Apa akan ada program khusus seperti tryout, bimbingan karir, seminar kampus, dan konsultasi pemilihan jurusan? Ada. Kemarin itu jadi kalau di TN 6 itu sudah diadakan pretest. Jadi siswa masuk hari Sabtu gitu ya. Hari Seninnya itu mereka pretest untuk penjurusan. Jadi eh, waktu penjurusan itu 3 hari, kemudian diumumkan semua nilainya dan semua artis bisa lihat. Misalnya nilai anak saya jelek dan nilai anak Pak Fuad bagus, saya tahu gitu. Bener-bener dibuka yang tidak ada sama sekali ditutupin. Maksudnya apa? Jadi kita sebagai orang tua itu diharapkan atau apa diminta oleh TN untuk aktif mengawal itu. Maksudnya mengawal, oh berarti anak saya memang lemah. Karena ada kasus-kasus begini. eh, Mungkin di akademis dia lemah, nah masih dipaksakan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di luar. Ini kan tentunya oleh TN menjadi tidak tidak sinkron ya loh. Apa kok anaknya secara akademis masih gini tapi dipaksakan untuk kegiatan lomba apa gitu atau kompetisi apa gitu. Nah, maksudnya adalah fokuslah dulu pada akademiknya gitu. Ini kalau akademik udah bagus, nah itu apa untuk lomba-lomba yang memang menunjang prestasi siswa itu tetap dibolehkan. Nah, lombanya apa aja yang boleh? Tentu saja lomba-lomba yang di-endorse oleh sekolah. Jadi ada beberapa kategori lomba yang ibaratnya tuh kita nggak tahu nih lomba apa gitu. Itu konsultasikanlah dulu dengan sekolah, dengan wali geraha atau wali apa wali kelas ya sebelum anak kita ditaruh di sana. Maksudnya diikutkan lomba tersebut gitu. Karena kalau yang tidak di-endorse sekolah berarti ya nggak guna gitu lah. Maksudnya ya buat apa diikutin itu nggak percuma. TN nggak dapet nama misalnya, tapi kalau dipaksakan ikut itu nanti misalnya kalah juga malu-maluin. Ini kan kayak gitu gitu. Jadi tetap itu dilakukan konsultasi secara mandiri oleh masing-masing ortosis kepada ini wali geraha dan wali kelas. Lalu untuk bimbel, tryout dan lain-lain, eh, jawabannya bisa dilakukan mandiri. Misalnya Bapak Ibu mau tes apa, saya pengen ngelesin anak saya online gitu, monggo. Tetapi dilakukan di hari Sabtu dan Minggu. Itu. Ini ya bimbel ya. Apakah ada bimbel? Bimbel mandiri kalau itu. Maksudnya dari TN tidak memfasilitasi bimbel didatangkan gitu, enggak. Oke, gitu ya menjawab pertanyaannya Ibu Ima. Lalu Bu Ruri, apa program kegiatan TN sama di semua kampus? Jawabannya tidak. Jadi begini ya, konsepnya kan TN ini kan dia
di masing-masing pulau ada gitu. Kalau kalau kita lihat apa sebarannya sekarang kan seperti itu. Nah, tentu saja akan disesuaikan misalnya karya wisata. Judulnya karya wisata nih. Di 6 sekolah ada, tetapi mungkin objeknya beda-beda. Yang kalau di Cimahi dia nanti ke misalnya Taman Safari yang di Cisarua. Yang di Malang nanti akan ke Taman Safari yang di Prigen. Mungkin yang di Magelang kemana, kemana, kemana gitu. Itu masing-masing sekolah, masing-masing pengurus boleh improve di situ gitu. Nah, lalu TN 3536 kemarin ada kunjungan Istana Negara dan kampus-kampus favorit. Ya itu tadi, jawabannya sama. Mungkin ada tapi karena dia apa sebarannya itu di pulau mungkin ya mengikuti misalnya yang di Sulawesi mengunjunginya kita di Langwan ke Samratulangi misalnya atau kemana kemana gitu gitu eh, itu murni otoritas dari masing-masing pengurus apa sekolah gitu. Istana Negara juga sama. Mungkin kalau yang ini kita bisa ke IKN misalnya, tapi itu belum sih. Maksudnya yang sekarang ini ya eh, belum ke Istana Negara gitu. Bagaimana dengan siswa yang di luar kampus, luar Jawa? Itu tadi, yang sekarang ini seperti itu. Apakah mendapat hak yang sama untuk berkunjung ke Istana Negara Jakarta? Itu tadi ya, mungkin yang lebih berhak menjawab ini dari teman-teman di lembaga ya. Kalau kalau kita sih juga pengen-pengen aja gitu untuk ke Jakarta gitu. Tapi itu belum dilakukan. Oke. Nugrahain Ibu Nugrahaini. Satu, jika terjadi sakit berat atau cedera saat latihan fisik, apakah kampus sudah ada MOU dengan rumah sakit? Nah, ini sudah ada. Jadi begini, waktu anak-anak berangkat Langoan tanggal 9 itu kami dari pengurus paguyuban di langsung dijapri oleh Pak Wakasek gitu ya. Segera dipindahkan BPJS-nya itu mandiri ya. Kan sekarang kan bisa lewat aplikasi online di mobile JKN. Kita pindahkan ke RS di klinik Noongan. Nah, itu hanya sebagai tempat cantolan saja karena nanti pada prakteknya itu TN sudah punya gitu. Cuman dia belum ada cantolan BPJS-nya aja gitu. Jadi kalau misalnya cedera berat yang tidak tertangani di kampus, itu mekanisme seperti apa nanti dari dari tenaga tenaga medis yang ada di sekolah akan langsung bawa dan jangan khawatir pasti nanti terinfo ke masing-masing yang mungkin ada cedera gitu ya ada sakit gitu pasti akan langsung diinfo di Japri gitu lah tapi yang mudah-mudahan janganlah anak-anak kita harusnya sehat gitu Bapak Ibu di sana. Oke, nomor 2, apa kampus Langon mendapat pendampingan khusus motivasi atau kunjungan dari jaringan alumni? Nah, ya itu menyesuaikan mungkin belum dilakukan sampai sekarang. Jadi em, ya baru sebatas karena kami sendiri alumni dan kami mengunjungi ke sana juga waktu nganter aja gitu. Maksudnya belum ada kegiatan yang alumni didatangkan untuk memberikan apa motivasi atau apa gitu. Tapi ini usul yang bagus saya kira. Bu Diah, bisakah untuk akselerasi sekolah kedinasan sifatnya melalui pendaftaran dan tes, bukan merupakan penunjukan dari pamong? Selama ini saya rasa berlaku di 6 sekolah ya. Jadi dia siswa boleh gitu. Maksudnya siswa tidak apa, kamu nggak boleh ikut, yang ikut kamu aja. Misalnya yang B aja yang ikut, yang C nggak ikut gitu, enggak. Tapi bebas gitu, bebas. Tetapi berdasarkan sadar diri juga, maksudnya, oh nilai saya eh, ininya kurang misalnya nih, di fisikanya kurang atau di biokemnya kurang gitu. Ya dia nggak daftar gitu, yang daftar yang jago-jago biochem gitu. Sebenarnya yang terjadi seperti itu, bukan pamong menunjuk. Jadi untuk open tetap open gitu. Mau ke kedinasan, mau ke Akmil, Unhan itu eh, boleh dan berlaku umum. Bagaimana komunikasi ortus siswa dan pamong? Apa semacam aplikasi atau jalur komunikasi tertentu? Apa satu arah, dua arah? Oke. Yang sudah dilakukan adalah ada yang satu arah, ada yang dua arah. Maksudnya jadi
eh, hubnya di kami, maksudnya hubnya di pengurus paguyuban yang saat ini sudah menjadi komite. Jadi untuk apabila ada misalnya anak terkendala kebijakan sekolah ini gitu, disampaikan ke kami, ke pengurus, nanti kami akan coba untuk membuka jalur ke Wakasek. Yang terjadi sekarang seperti itu. Yang kedua, misalnya dari sekolah akan eh, apa arah sebaliknya gitu ya, sekolah pengen ngasih info, itu biasanya juga akan dilewatkan ke komite. Nanti komite ada satu WA grup lagi yang isinya tuh kehumasan. Jadi di situ nanti misalnya ada surat edaran, ada apa berbagai inilah yang tentang kedinasan itu satu arah, yang adminnya hanya orang-orang komite. Dan apa, jadi itu di mute gitu supaya, karena kan mungkin Bapak Ibu sudah mengalami di WA group ada satu misalnya yang ngirim berita penting, tiba-tiba ada yang oh terima kasih Pak, oh saya nggak setuju Pak, bla bla bla, sehingga dia tenggelam gitu ya. Nah itu ada dua yang selama ini udah jalan gitu, gitu ya kira-kira. Lalu Bu Christine, mohon info penempatan Langwan, apa sudah punya fasilitas KBM? Sudah ada, sudah lengkap belum? Eh, terus terang memang kelas kemarin kendalanya adalah router di kelas tuh masih proses disambung gitu. Jadi untuk internet beberapa siswa mengalami masalah, tidak bisa mengakses internet, hanya bisa mengakses internet di Graha. Tapi sebetulnya itu nggak masalah gitu karena akses internet itu kan sekunder ya. Maksudnya yang primer itu justru dia bisa mengakses pamongnya gitu. Nah kalau pamongnya dia bisa akses, eh, itu sudah lengkap, sudah komplit. Apa sudah pakai fasilitas Sarpras lengkap untuk kegiatan olahraga? Belum ada. Pembinaan fisik? Belum ada. Jawaban kami seperti itu. Mohon bantuannya cari info kapan pembangunan pagar tembok. Pagar tembok ini, jadi begini, mungkin saya nerangkan sedikit ya. Jadi perlu Bapak Ibu pahami bahwa SMATN ini adalah domain dari Kemhan, yang Kemhan sebagai project owner gitu ya. Ada project owner, ada kontraktor, lalu ada pihak user. Nah, jadi bangunan yang sekarang di Langoan itu karena masih tahap konstruksi, itu masih menjadi domainnya Kemhan. Pihak LPTTN, pihak SMA Taruna, pihak komite, kita hanya bisa memberikan saran atau memberikan masukan gitu. Yang tentunya kita harus satu suara dari tiga stakeholder ini, antara komite, antara sekolah, SMA TN, pengurus gitu ya Pak Kasek Wakasek, dan antara LPTTN satu suara ngomong ke Kemhan. Nah, jadi untuk pagar tembok itu belum ada, tapi aman. Maksudnya aman begini, karena kemarin kami juga sempat ada beberapa ortosis yang komplain ya. Jadi ini agak saya curhat dikit gitu. Em, terjadi catcalling gitu terhadap beberapa siswi putri dari tukang gitu ya. Kami komplain keras waktu itu ke pengurus, ke mana, Pak Kasek dan Wakasek. Bang, ada beberapa dari ortu yang bilang bahwa anaknya lewat, anak kami baris, lalu tukang-tukang tuh pada apa kiu kiu gitu-gitu. Itu kan nggak boleh gitu ya. Nah, terus ada lagi yang kasus ada tukang yang itu apa pansos gitu ya, maksudnya pansos tuh dia ngevideo apa, ngevideo anak-anak kita jalan baris gitu, lalu diupload di TikTok. Nah ini kan sebetulnya apa ya, privacy ya. Nah, ada orang tua yang keberatan, loh kok anak saya tuh ada di TikToknya dia gitu, saya nggak terima gitu. Nah, itu kami sampaikan ke pengurus, kami sampaikan ke Kasek dan Wakasek. Dan respon dari beliau sangat responsif gitu ya. Kami bisa dibilang terharu gitu karena oke, sekarang kalau gitu karena ada kejadian itu, semua siswa pergerakannya dari Graha, dia mau pindah gedung gitu ya ke kelas, difasilitasi semua masuk bus. Masuk bus, jadi supaya dengan harapan tidak ketemu tukang, tidak ada interaksi dengan tukang, dan tidak ada terjadi peristiwa seperti itu. Gitu ya. Jadi mungkin agak sharing aja ya. Oke, lalu
Bu Hevi ya, Vaskes BPJS Anak akan dipindah sesuai alamat kampus penempatan. Iya, dulu kami sempat minta dari apa 3 kali pindah. Waktu PDK kami diminta untuk makanya mungkin itu fungsinya paguyuban ya, untuk koordinasi dengan karena kan eh, pengurusnya 3, kaseknya ada 3. Waktu di kami ya, ada Magelang, Malang, sama Langwan gitu. Itu 3 kali pindah. Yang pertama kami pindah ke Magelang di Rindam. Lalu setelah PDK kami pindahkan ke Malang. Dan sekarang Fasiankes yang di aplikasi JKN itu sudah berada semua di Langwan gitu. Oke, Bu Lucia. Jika Langwan ada kunjungan ke sekolah kedinasan yang di Jawa, eh sampai sekarang belum gitu ya. Mudah-mudahan ada. Ini usul yang bagus. Nanti kita coba usulkan ke Pak Kasek, Pak Kasek gitu. Yang sudah, nah ini baru beberapa hari kemarin, kebetulan siswa-siswa yang di Langwan ini diajak untuk naik KRI yang sedang sandar di Bitung. Nah ini apa? Mungkin salah satu dari beberapa apa kegiatan yang sudah dilakukan di sana gitu. Ibu Lova. Satu, alasan apa yang membuat Bapak menyekolahkan anak Bapak di TN? Saya jadi curhat sebenarnya karena saya alumni di situ gitu. Enggak ya. Alasannya karena saya ingin anak saya apa lebih bisa lebih mandiri dan bisa lebih apa eh, ya menjadi berguna untuk bangsa dan negara. Bukan berarti dia tidak berguna ya, tapi harapan saya bahwa dia dia bisa tumbuh rasa untuk apa cinta terhadap negara dan bangsa dan di TN itu kan ada 10 kode kehormatan ya dari mungkin kalau Bapak Ibu belum tahu ada yang namanya kode kehormatan di TN itu 6 sekolah sama ya, ada pantang mencontek, pantang menipu. Tadi Pak Fuad sempat sharing bahwa ya ini juga saya sharing sampai dengan sekarang itu ada 10 siswa eh, yang Langwan yang sudah tidak bersama kita gitu ya. Dengan kata lain lahir prematur atau ya udah ya dikeluarin gitu. Dengan alasan karena tidak mematuhi kode kehormatan ini gitu. Pantang merokok, ditemukan kasus-kasus merokok. Vape waktu itu vape ya. Apa yang model sekarang tuh dipakai cairan itu. Ya, lalu ada yang dikeluarkan karena ketahuan mencuri. Ada juga. Nah, itu dua. Ya, saya spill sedikit gitu tapi namanya siapa dari panda mana itu kami kami keep. Yang jelas ada 10. Apa Bapak kecewa karena anak Bapak ditempatkan di kampus Langwan? Sampai sekarang sih enggak ya. Enggak kecewa gitu. Karena eh, itu tadi saya percaya di sana walaupun infrastruktur atau fisiknya paling tertinggal, tetapi orang-orangnya, SDM-nya, pengurusnya punya komitmen dan punya hati yang tulus. Beliau-beliau jujur dan beliau-beliau itu punya integritas, nggak bakal apa ya anak kita tuh disengsarain gitu. Saya percaya kalau itu. Dua, anak bapak apa pernah sharing pengalaman di Malang sekarang Langwan? Apa saja perbedaannya? Oke. Anak saya itu seneng banget di Langwan, Bu. Jadi malah waktu di Malang tuh karena dia masih kelas 10, mungkin ada beberapa interaksi dengan terutama dengan kakak kelas ya yang menurut dia tuh kakaknya terlalu ofensif gitu, terlalu wah salah dikit di ini di push up. Waduh, ini gini gini gitu ya. Nah, sehingga apa dia nggak seneng di Malang gitu. Dia ngerasa nggak nyaman nih dengan kondisi di Malang. Nah, dia udah Pak cepet lah pindah ke Langwan gini 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 gini. Begitu maaf, dari Malang ke Langwan sampai di Langwan tuh malah anak saya happy gitu. Saya bilang, "Lah, Cak itu kan belum jadi tuh, berdebu." Ya kan naik mobil, naik bus, ya nggak usah khawatir debu. Jadi intinya sebenarnya siswa-siswa yang di sana itu happy, Pak Bu. Maksudnya anak-anak kita yang TN 36 itu kerasan-kerasan aja, walaupun memang
ada beberapa ortosis 36 ya. Kami kebetulan karena pengurus di 36 itu masih overthinking, Pak. Belum jadi ininya masih berdebu gitu yang aduh, udahlah anak-anak ibu tuh tanyain sendirilah kerasan nggak di Langoan. Ini gini eh, saya punya keyakinan bahwa hampir semua ya, mungkin 99% anak-anak kita tuh eh, suka gitu di Langoan gitu. Walaupun dengan tadi itu masih ada minusnya, minusnya belum jadi gitu. Kayak gitu ya. Lalu apa alumni punya jejaring? Oh punya di Sulut. Kita ada eh, kayaknya saya gabung di grup itu juga Ikastara Kawanwa gitu ya. Yang memang isinya orang-orang yang di sana atau pernah di sana gitu dan eh, berbagi komunikasi boleh banget nanti kalau udah putra putri bapak ibu udah di Langwan pasti nanti alumni sering ke sana termasuk ada salah satu maaf abang TN1 beliau itu doktor dan dosen di Unsrat Samratulangi apa di sipil itu dipercaya oleh LPTTN untuk menjadi pengawas pengawas maksudnya memberi masukan dari sisi teknis oh ini jelek nih, ini konstruksinya jelek. Kalau bisa begini-begini, itu Bang Tritia. Jadi Bang Tritia itu masih bersama-sama siswa di sana gitu, sering ke sana untuk kontrol, untuk ngecek gitu. Nah itu, saya juga berterima kasih banget dedikasinya Bang Tritia ini. Beliau, ya saya nggak tahu beliau dibayar atau enggak ya, tapi luar biasa ininya tuh effortnya dari Manado kan mengajarnya di Samratulangi masih sempat ke Langoan gitu ya. Itu ya alumni tuh pada dasarnya kita seperti itu gitu. Apapun untuk sekolah ya kita akan coba usahakan. Oke, info penyedia ujian IELTS saat bimbel ini mungkin nanti yang jawab pengurus ya Pak Bu, karena eh, lembaga-lembaganya apa saja juga kami belum terinfo. Em, Bu Isti, selamat malam. Izin bertanya, anak-anak ke Akmil, apa nanti pendaftaran ikut panda khusus di kampus yang ada di Jawa atau teknisnya bagaimana? Mohon izin arahan. Nanti yang jawab pengurus juga. Kalau saya nggak bisa jawab ini. Em, tetapi yang pasti adalah akan sama dengan anak-anak eh, Magelang dan 5 sekolah yang lain. Opportunity-nya itu harus sama. Nggak boleh yang Langwan misalnya, oh Langwan diambil 5 aja. Yang 30-nya ngambil dari Magelang. No, kita dari alumni juga akan protes keras kalau begitu gitu. Yang kita harapkan 6 sekolah, misalnya Akmil mau terima 100 ya udah dibagi 6 gitu lah. Atau misalnya Akmilnya terima berapa? 50 gitu atau 60 ya udah berarti setiap sekolah ngirim ada kuotanya 10 gitu. Harapan kami seperti itu. Itu baru harapan ya karena ya anak-anak kita juga masih kelas 2 kelas berapa? 11 sampai sekarang gitu. Kami percaya TN memberikan fasilitas terbaik, tetapi kampus belum selesai. Ya, ini infrastruktur tadi ya. Apa ada target dari kampus? Ya, untuk segera menyelesaikan supaya apa kami hanya cemas keselamatan. Nah, itu tadi keselamatannya. Jadi em, mungkin poinnya udahlah kita coba minimalkan overthinking gitu, jangan overthinking karena pasti orang-orang kampus juga sudah mengusahakan yang terbaik gitu dan em, untuk berbicara target itu kemarin saya kebetulan teleponan sama salah satu pengurus LPTTN yang mengurusi infrastruktur. Beliau sampai bilang, ini sekarang yang lawan oke memang fisik ketinggalan gitu, tapi beliau menyayangkan karena ada foto-foto yang waktu itu tanggal 9 Ortusis ke sana itu dipakai untuk menyerang ke LPTTN maksudnya seolah-olah ini sekolah nggak layak gitu berdasarkan foto itu gitu. Dia bilang, beliau bilang, coba deh kamu lihat ini 6 hari progresnya tuh beda banget yang dikomplain gundukan tanah aja tuh sekarang udah nggak ada gitu. Karena apa? Ya kami juga ngepush ke kontraktornya. Kontraktornya, oke dia mau untuk kerjanya itu tidak tidak hanya shift siang, tetapi juga sekarang 2 shift siang dan malam gitu. Lalu mereka juga request ke kontraktornya, tolong sediakan
em, apa truk untuk nyiram jalan. Nah, truk untuk nyiram jalan itu juga sama. Jadi statusnya sekarang itu tiap sore jalan itu disiram apa disemprot air gitu ya oleh 3 truk sehingga tidak ada debu. Nah, itu sehingga dari beberapa foto yang waktu itu digunakan sebagai apa alat bukti komplain gitu ya, itu nggak valid menurutnya karena di Langon sendiri itu nggak ini. Nah, kami coba cross check, kan kami cross checknya bisanya cross check ke siswa ya. Kita tanya, bener nggak gundukannya? Nggak ada kok Pak, udah diangkut, udah dipindahin. Oh, ya udah berarti kan bener gitu. Jadi itu mengenai target itu karena mereka dari satu shift sekarang udah 2 shift, saya yakin juga dan saya percaya bahwa dia akan jadi lebih cepat gitu. Misalnya dari target yang 6 bulan jadi tinggal 3 bulan. Tapi seperti apa detailnya kami juga tidak tidak memegang itu karena yang memegang itu kan dari LPTTN ya, memegang apa timelinenya itu. Satu lagi mungkin gambaran pelanggaran berat yang ini ya mengeluarkan siswa. Oke, em, bentar ya, saya coba. Bu Nina ada kode kehormatan nggak? Kehormat. Saya coba Google ya. Siswa SMA TN. Oke, ini saya ketemu Pak Bu. Tapi kok kecil ya gambarnya ya? Tet, 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 tet. Ya ini. Ya karena Bapak Ibu kan memang sekarang kondisinya belum bisa menghubungi siswa ya. Jadi mungkin agak-agak, aduh nanti anak saya gimana gitu. Ya udah intinya selama nggak dihubungin sekolah ya berarti anaknya baik-baik aja gitu. Nah, oke ini ya Pak Bu. Saya coba menerangkan. Jadi di TN ini berlaku untuk 6 sekolah. Ada kode kehormatan siswa yang sebenarnya nggak cuma buat siswa aja, tapi buat alumni juga. Maksudnya alumni kalau ngelanggar ini ya ya hukumannya sanksi sosial gitu. Mungkin nanti Bu Nina bisa ngasih apa ya? Ada lah apa alumni yang ngelanggar ini dan apa ya sanksi sosialnya ya dia nggak jadi alumni lagi begitu. Satu, menjunjung tinggi triprestasi siswa. Dua, hormat kepada orang tua. Tiga, hormat kepada pamong. Nah, yang ini Pak Bu, dari nomor 4 sampai nomor 10. Eh, Kami minta tolong nanti setelah selesai PDK gitu, ditekankan pada anak-anaknya jangan pernah ngelanggar ini. Karena satu aja yang dilanggar itu keluar gitu. Udah, nggak ada inian lain. Satu, eh, jangan pernah menyontek ya, pantang mencontek, pantang menipu, pantang mencuri, pantang berkelahi, pantang berbuat asusila. Nah, ini pantang bully ya, pantang melakukan kekerasan verbal, fisik atau psikis. Dan nomor 10 pantang merokok, mengkonsumsi miras dan nafza. Nafza itu narkotik ya. Eh, oke, tadi saya sempat sharing ada 10 mantan siswa gitu ya yang selama kelas 1 itu udah dikeluarin gitu. Yang kasus-kasus terbesar adalah ini merokok sama eh, ada satu kayaknya yang mencontek ya saya lupa tapi kayaknya bukan anak kita deh. Maksudnya bukan bukan anak Langwan gitu. Lalu bentar-bentar. Merokok paling banyak terus ini mencuri ada 2. Nah, itu jangan pernah melanggar ini pada saat sekolah maupun setelah lulus gitu. Sebagai alumni juga kita apa ini masih kita respect kodenya. Ya mungkin itu Pak Bu apa mengakhiri. Bu Nina Oke. berapa pertanyaannya? Saya belum makan. Tapi semuanya sudah direkam sih Bang. Insya Oke, Allah oke. bagikan sama yang tidak hadir juga. Siap, 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 siap. Oke. Mungkin Bapak Ibu apa masih dibuka pertanyaan lagi atau kita lanjutkan sesi berikutnya Bang? Boleh satu atau dua deh. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya tambahan yang tadi tidak sempat masuk. Itu Pak Ari silakan
Eh, Bu Ari atau Pak Ari ya? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Ari, warahmatullahi. mamahnya Jafran. Mm-mm, Yang mau saya tanyakan gini, Pak. Kemarin kan kebetulan Bapak kemarin ke sekolah. Karena mm-mm, kami butuh penjelasan, karena mungkin pihak sekolah kan sudah menjelaskan mm-mm, kurikulum yang akan dipakai nanti di sana. mm-mm, Jujur pasti banyak sekali orang tua murid yang kelas 37 itu yang sudah punya target-target tertentu setelah nanti mm-mm, mereka lulus dari TN gitu ya. mm-mm, Nah, tapi kan tadi dengan yang pengen saya tahu itu sebenarnya kemarin pihak sekolah menjelaskan atau tidak goal goal mereka itu apa, lalu mm-mm, strategi apa yang akan mereka lakukan untuk mensukseskan target-target tersebut. Karena kan kalau misalkan mm-mm, suatu sekolah punya goal, pasti dia sudah punya A sampai Z mm-mm, terapi atau asesmen yang harus mereka kerjakan untuk anak-anak gitu. mm-mm, Karena kan setahu saya juga mereka masih cari pamong. Terus tadi saya lihat di IG juga kepala sekolah, wakil kepala sekolah masih mengajar. Apakah terjadi keterbatasan pamong di sana? Itu sih yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih. Ini harusnya yang jawab Bang Rino ya. Apa dari pengurusnya ya? Oke, terkait kurikulum target dari ortu setelah anak lulus. Ya, jadi sebenarnya gini sih, kalau kalau kita bisa apa ya sama-sama sharing gitu, Bu. Sebetulnya kan target kita ya anak tidak hanya lulus tapi dari TN tapi juga dia bisa masuk ke sekolah yang dia cita-citakan gitu ya. Maksudnya yang dicita-citakan oleh eh, kita kembalikan ke anaknya, bukan kita. Seringkali yang kita apa lihat gitu ya. Ada beberapa ortu yang saya pengennya anak saya masuk Akpol misalnya atau saya pengen anak saya masuk Akmil gitu. Anaknya nggak pengen ya gitu. Nah, target tersebut itu adalah domainnya sekolah yang maksudnya itu eh, goals dari mereka tentu saja akan sama dengan satu SMATN terintegrasi ini. Jadi itu berlaku untuk 6 sekolah target tersebut gitu ya. Karena mereka juga punya satu umbrella, satu payung gitu yang namanya LPTTN. Dan LPTTN pasti nge-push terhadap target itu gitu ya. Lo nggak bisa kalau cuman masuk Unsrat misalnya ya. Ya harusnya lo masuk di UGM atau mungkin masuk di kampus luar atau mungkin di Akpol atau mungkin di Akmil gitu ya. Nah, itu yang sepaham saya gitu ya. Ini pemahaman saya sebagai alumni itu seharusnya sama gitu. Jangan dibedakan antara anak Langoan misalnya sama anak Magelang gitu. Nah, tetapi gini ini juga mungkin sharing ya. Putra-putri kita yang jadi bapak ibu jangan berkecil hati karena dapat Langoan. Itu yang mau saya ini kan gitu. Karena jadi tadinya saya juga kecil hati nih, kenapa anak gue dapat Langoan gitu ya. Tetapi begitu saya masuk di sana, saya melihat siswa-siswanya, talentanya, saya yakin anak-anak ini adalah etalase. Anak-anak ini punya kompetensi yang mungkin lebih tinggi dari Magelang, lebih tinggi dari Malang, lebih tinggi dari Cimahi. Saya melihat misalnya bahasa Inggris luar biasa. Anak-anak yang bisa bahasa Inggris di Langwan itu super semuanya. Nah, ini mungkin saya apa? Ini kan ke apa targetnya RI 1 ya. Kita apa kan memang ada connecting dengan Pak Prabowo gitu. Jadi Langowan ini itu menjadi special case yang diharapkan jadi etalase. Ini adalah sekolah untuk bangsa gitu ya. Menjadi display, makanya anak-anaknya juga dipilih gitu. Anak yang kelangoan adalah anak-anak pilihan. Anak yang kelangoan adalah anak-anak yang bahasa Inggrisnya misalnya itu luar biasa. Akademiknya super. Itu yang saya lihat dari ya interaksi saya dengan 1 tahun bersama Bapak Ibu TN 36 gitu. Nah, seharusnya yang Bapak Ibu TN 37 juga seperti itu gitu. Cuman belum kelihatan aja gitu. Tapi saya yakin juga 37 ini masih menjadi bagian dari itu tadi etalase, produk etalase yang tentunya akan bikin Pak RI 1 bangga gitu.
nggak mungkin asal dipilih seperti itu. Nah, lalu ini termasuk asesmen tadi Pamong, Kasek, Wakasek mengajar. Begini, itu harusnya juga dijawab sama pengurus sih. Tetapi Pamong, Kasek, Wakasek mengajar ini bukan karena orangnya kurang gitu, Bu. Jadi memang ada bagian dari saya apa tidak tahu detailnya ya, tapi Wakasek di sana masuk di kelas, tapi ya nggak sampai dia mengajar sampai full, misalnya matematika atau fisika enggak, tapi hanya sebatas memberikan itu tadi, lebih ke motivasi gitu. Apa ada keterbatasan Pamong? Saya di sana itu bisa menyatakan sejauh ini Pamong-pamongnya udah komplit semua gitu. Mungkin yang beberapa yang belum ada pamong gigi kayaknya. Setahu saya tuh di Magelang, Malang dan semua sekolah udah ada, tapi di kita belum. Untuk pamong-pamong yang lain saya infonya kalau untuk yang P3 yang pengajar, pamong pengajar pengasuh itu udah komplit semua gitu. Cuman memang untuk yang PA ya sebetulnya itu pamong administrasi tuh yang pamong gigi ini masih mau nyari lagi katanya sih begitu gitu. Gitu ya, Bu ya. Mungkin apakah bisa menjawab? Ya, gimana Bu Ari? Apakah sudah terjawab? Belum puas sih, tapi mungkin kan kali ini akan ada sesi langsung sama pihak sekolah ya, Bu Nina. Hmm, Mudah-mudahan sih nanti kita dapat jawaban yang lebih jelas. ya Karena betul. setidak-tidaknya kalau kita sudah dapat apa penjelasan dari beliau, terus Mm-mm. tahapan apa aja yang akan kita dapat, kita akan lebih bisa bikin apa ya, rules nih. Kelas 10 mau Oke. ngapain dulu, terus yang kurang apa. Jadi orang tua juga jadi bisa cari covernya di luar ketika Mm-mm. memang sekolah tidak bisa menyediakan itu gitu. Karena Oke. kan jujur ya waktu 3 tahun itu kalau saya menurut saya sebentar, Mm. dan kita pasti orang tua juga pengen portofolio anak-anaknya tuh penuh gitu. Karena nanti Mm-mm. ketika mau masuk, mungkin yang mau PTN untuk selalu ikut jalur undangan atau SMBP, portofolio harus Mm-mm. bagus, rapot harus bagus. Nah, Mm-mm. eh, apalagi kita belum punya lulusan ya Pak. Sedangkan untuk jalur Mm-mm. SMBP itu dibutuhkan lulusan di kampus yang kita tuju, salah Mm-mm. satunya. Nah, itu Mm-mm. kan belum ada. Ya. Jadi eh, kerja keras sih sebenarnya dua angkatan Mm-mm. ini, Mm-mm. karena memang kan poin apa namanya angkatan pertama ya gitu. Makanya sebenarnya sih Mm-mm. pengen tahu aja nih udah punya strategi apa nih untuk cepat bisa meningkatkan itu gitu. Mm-mm. Apalagi Mm-mm. kita kan yang biasanya di Jawa kebetulan itu dikirim ke luar Jawa, sedangkan Mm-mm. orang-orang yang di Jawa, luar Jawa aja pengennya kuliahnya misalkan di Jawa gitu. Jadi kan ada strategi Mm-mm. yang Mm-mm. berbeda akan nantinya gitu untuk anak-anak kita. Ya. Ya. Gitu sih. Ya. Ya. Mudah-mudahan kita dapat jawaban yang oke nih Ya. dari pihak sekolah. Ya. Ya, Bu Ari. Nanti itu mungkin detailnya bisa detailing kalau kita zoom sama ini pengurus gitu ya. Nanti Mhm. infonya pengurus masih nyari waktu karena di sana juga tanggalnya masih padat gitu. Kalau udah ketemu tanggal nanti kita koordinasiin untuk bikin zoom gitu. Dan ya itu sih kalau apa tadi kita masih masih berpikir bahwa oh di Langwan nih gurunya kualitasnya seperti ini atau gimana gitu ya. Itu sebenarnya itu pikiran-pikiran yang kalau menurut saya nggak mau berpikir ke situ gitu, itu terlalu negatif gitu, dan jangan sampai kita kemudian menjadi memaksa anak atau lo harus ikut ini, lo harus ikut itu gitu-gitu, yang pada akhirnya nanti malah membebani siswa gitu. Karena saya yakin juga di sana gitu ya, dengan apa eh, contohnya misalnya kebetulan saya sendiri di apa di real life gitu, bukan di real life ya, saya dosen di UGM gitu, dan saya yakin anak-anak Langwan akan keterima di UGM gitu lah. Nggak mungkin kemudian UGM hanya mau nerima yang anak-anak Magelang misalnya, ya nggak bisa dong, ya lo harus terima Langwan juga. Ya itu yang effort itu yang nanti kita coba diskusikan dengan Kasek sama Wakasek Pak Rino gitu. Adi mungkin ya sambil baca apa kurikulum TN bisa di-share kayaknya. Coba di Google deh Pak, ada deh. Maksudnya
di internet banyak gitu. Oke, gitu ya Bu Arya. Siap, Pak. Terima Ya, kasih jawabannya. ya, Nanti terima kasih. kalaupun ada, mungkin orang tua murid yang lain juga bisa support apa yang bisa kita bantu, mungkin nanti kita bantu. Ya biar semuanya anak-anak Langoan ya sukses bersama gitu. Amin, Terima amin. kasih. Iya Bu. Oke Ada Bang, lagi mungkin? kalau sudah tidak ada lagi Oke, mungkin nggak ada ya. kita tutup dulu ya Bang ya. Siap. Eh, Oke, Bu ya Nina, terima kami kasih. kita tutup dulu izin ya Bang, Ibu, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak buat Bang Andi, Pak Andi Wicaksono dan juga Pak Fuad tadi udah live duluan untuk waktunya dan juga untuk menjawab banyak sekali pertanyaan tadi. Menurut saya ini sudah memberikan gambaran yang lebih jelas. Bahkan saya juga alumni sebenarnya nggak tahu juga kondisi Langon sekarang seperti apa. Alhamdulillah udah memberikan gambaran yang menurut saya jauh lebih baik gitu. Kalau masih ada pertanyaan mungkin kita bisa lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya Bang ya. Siap. Itu ya. Siap. Bisa, bisa. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang. Terima kasih kembali Bang Andi. Kita Terima tutup. kasih, Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Semangat, warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu. Salam, terima kasih Terima kasih Andi. Bu Nina. Kasih semangat. Semangat, Pak Bu. Saya izin live ya. Ya. Iya, Pak.